di bagian sini kita pecah ya, di bagian sini kita pecah sehingga di bagian pundak, dari pundak lengan itu datar, langsung turun, nggak naik kayak lengannya Bezita. Nah ini naik nih, nih naik, nggak seperti ini di bagian atasnya ya, rata seperti ini. Gimana caranya? Simak sampai selesai, jangan di skip biar kalian paham ya, khususnya kalian yang pemula, bukan untuk yang sudah mahir ya, bukan untuk yang sudah mahir. Oke, rata. Oke, simak terus. Untuk bagian lengan jas di bagian sini, di bagian sambungan atas sini ya, pundak ya, saya pecah di bagian sininya sekitar 3,5 cm dari jahitan ini. Dari sini ke sini 3,5, dari sini ke sini 3,5 cm. Seperti ini dipecah ya. Coba kita lihat. Ini adalah kampuh lengan dan ini adalah kampuh badan. Yang saya pecah di sini hanya segini saja, di bagian sininya saja yang dipecah ya. Lalu kita som untuk biar diem, lalu kita gosok, boleh digosok dulu sedikit untuk batas somnya ya. Seperti ini caranya, diberdirikan, diratakan seperti ini. Dari dalam ini ya, dari dalam ya. Nah, begini. Lalu kita balikan dan kita jelujur biar diem dulu ya. Coba kita ke sebelahnya, sisi lengan yang sebelahnya ini belum kita jelujur, tetapi kita sudah som. Tetapi kita sudah pecah. Cuman saya keingetan buat dibikin videonya untuk proses mengesomnya. Sebenarnya yang waktu lalu juga cara memasang lengan jas itu sama, ada dipecah juga seperti ini ya. Itu karena saya biasanya seperti ini saja sebenarnya. Kalau kalian nggak terbiasa dipecah seperti ini juga nggak masalah, cuman ini saya biasanya seperti ini, dipecah seperti ini. Jarak dari sini, dari jahitan pundak ini ya, ke sini 3,5, dari sini ke sini 3,5, atau sesuaikan dengan ukuran badannya saja. Lalu kita gosok pecah. Gosok pecah di bagian sininya enggak. Kita gosok pecah agar di posisi puncak lengan itu halus, lebih halus, tidak ngembung kayak Bezita, kayak tangannya Bezita Piccolo itu kan ngembung ya di bagian pundaknya ya. Nah kalau ini enggak, dibuat seperti ini. Cuman teman-teman harus sangat berhati-hati ketika membuat kerutannya. Membuat kerutannya harus benar-benar hati-hati, ekstra hati-hati, karena jika terlalu banyak ngerut di bagian tengah atau pembagian ngerutnya nggak bagus, maka bulatannya pun nggak bagus karena ini dipecah ya. Lebih rumit, sedikit lebih rumit lah. Ini ya. Lihat. Di bagian sini rata. Sambungan pundaknya itu rata di sini. Jadi nggak menjelut, nggak nimbul seperti ini kayak lengan Bezita di bagian atasnya naik gitu ya. Ini enggak. Oke. Lalu kita bantu jelujur dulu sebelum semuanya selesai ya. Nah, ngesom boleh dari atas, boleh dari bawah, boleh dari dalam maksudnya.
Boleh kita ke dalam dulu seperti ini ya. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Nah, di sini nih, di sini nih ya, kita tusukkan dulu biar nanti ngelepasnya kan nanti dari atas ya. Kita tusukkan ini, kita pegang seperti ini ya, pecahan di bagian badan kita pegang seperti ini sambil kita raba-raba. Posisi pecahannya, jari satunya ada di bawah, tangan yang kiri ada di bawah, lalu tangan kanan memegang jarum yang ada benangnya ya. Lalu kita tusuk di sini. Ini sebenarnya hanya bantu saja supaya pecahan ini diem sampai pada proses jahitnya selesai atau sampai pada proses jas selesai. Untuk som ini atau untuk jelujur ini, jahitan bantu ini bebas. Intinya adalah untuk diem saja, pecahannya biar diem di bagian lengannya. Kenapa pakai benang putih bukan benang hitam? Ya supaya lebih kelihatan aja. Benang putih itu lebih nampak nanti ketika proses membersihkannya, itu mudah ketahuan yang mana yang benang jelujur, mana yang benang jahit gitu kan. Jadi gunakan benang putih atau sesuaikan saja lah, silahkan. Itu sih nggak terlalu bermasalah ya. Perhatikan. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Lalu ini kita ratakan seperti ini, masuk ke bagian atas. Lalu kita gosok dari atas. Jadi rata di sini ya. Ya. Nah, enggak naik di bagian sini, di bagian lengannya rata. Turun langsung. Jadi kalau naik saya pikir itu kayak baju-baju terinspirasi dari bajunya Vegeta atau bajunya Piccolo kali ya. Yang di sininya di bagian pundaknya naik seperti itu ya. Oke. Kalau di bagian sini normal biasa. Tuh ya. Lalu apa fungsinya jahitan ini yang silang-silang di bagian pundak? Sebenarnya silang-silang ini hanya bagian dari seni saja, itu bebas teman-teman, mau lurus mau silang silahkan. Intinya adalah untuk memegang ini, untuk memegang busa pundak, untuk memegang busa pundak agar tidak geser-geser, posisinya diem di posisi ini meskipun digoyang-goyang seperti ini ya. Jadi posisi busa pundak itu sudah kita posisikan. Dan kalau saya sendiri ke bagian sini kalau nggak nyampe itu saya sambung pakai furing dan ketindas di bagian leher sini ya, untuk pegangannya. Dan di bagian lengannya setelah ini selesai, setelah proses masang lengan ini sudah dianggap rapi, bagus, baru kita jelujur atau jahit pakai tangan di bagian lengan sini. Nah, ininya kita baru satukan. Kita jelujur pakai lengan. Jelujur dari ujung sini ke ujung sini ya. Ini saya pikir sudah oke ya. Sudah oke ya. Sebelum kita jelujur atau jahit lengan bagian satukan bagian busa pundak dengan bagian lingkar lengan pada badan,
tentunya sebelum kita masang lengan pun sudah kita ratakan dulu di bagian busa pundaknya. Tidak ya diratakan dulu lah, sesuaikan dengan bagian lengannya ya. Lalu kita jahit lengan. Boleh dipadatkan atau yang penting nggak tegang ya, yang penting nggak tegang. Boleh dikencangkan tapi jangan ditegangkan, jangan sampai tegang gitu maksudnya. Biasa aja naik turun aja, jangan ke samping, naik turun aja. Perhatikan ya teman-teman ya caranya ya. Sampai ujung busa. Nih, sudah nempel ya. Boleh kita rapi-rapikan dulu sedikit ya di bagian busanya agar tidak terlalu berlebihan. Nah, untuk kampu jahitan ini nih di bagian lengan badan atau di bagian lengan, ini badan ini lengan ya, biarkan saja teman-teman, biarkan saja, atau kita lipat seperti ini juga nggak masalah, dibiarkan juga sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya. Jangan kita gunting, atau kalau misalkan mau kita gunting, kita guntingnya seperti ini. Nah, biarkan tetap ada sudut sikunya. Kenapa? Karena takutnya nanti mau dibesarkan atau dikecilkan, ini biar lebih aman. Oke. Lalu setelah ini kita cek dulu ya, kita cek dulu. Oke, sudah aman, tidak nampak negang di sini ya, di bagian lengannya tidak nampak negang, masih rileks. Lalu setelah itu kita jelujur di bagian furing. Nah ini furing. Furing pun di sini ada jahitan juga teman-teman nih. Ini jahitan bantu ya di sini ya. Terus di bagian belakang juga sama, sampai bagian bawah ketiak. Itu gunanya adalah untuk mengikat furing agar tidak geser-geser ya, untuk mengikat furing, sehingga pada saat kita jelujur bagian furing di sini di bagian atas itu tinggal ngepasin ke bagian sini saja, nggak sampai ke bagian sini-sini ya, hanya sampai batas ini saja kita ngepasinnya. Jadi kita jelujur lagi seperti tadi untuk furingnya ya, kita paskan ke bagian sini
Kalau teman-teman punya patung lebih enak pakai patung ya. Jadi ini seperti ini kan, lalu kita masukkan ke patung ya. Nah seperti ini teman-teman. Dimasukkan ke patung dalam kondisi terbalik ya, dalam kondisi terbalik. Dan dalam kondisi terbalik kita jelujur kembali seperti tadi yang badan ini ya, yang badan ini kita satukan dengan furing. Kita jelujur seperti tadi nih, yang bagian badan ini ya, kita satukan dengan furing di batas kampu jahitannya. Di batas kampu jahitannya kita satukan dengan furing ya. Nah, sini kita satukan, terus ke sini boleh dengan posisi di patung ataupun di bawah juga boleh, karena ini sudah posisinya sudah pas nih. Ini sudah ada benang untuk membuat furing ini tidak bergeser-geser. Jadi kita tinggal tarik sedikit di bagian sini. Nah udah pas dia, udah pas, jangan digeser-geser lagi karena ini sudah pas, sudah ada batas jahitannya di sini ya. Jahitan bantu itu yang suka teman-teman tanyakan, kok itu banyak benang-benangnya, ya itu fungsinya ya. Kita jelujur ya. Nah, seperti ini terus. Tuh ya. Atau kalau misalnya teman-teman nggak punya patung, nggak apa-apa, saya praktekkan tanpa menggunakan patung ya. Kenapa ini dijahit tangan? Karena kalau misalkan busa pundak dengan furingnya dijahit dengan mesin jahit, dia akan nampak kaku sekali ya, nampak kaku sekali. Kalau sudah di posisi busa, boleh sesekali masuk ke dalam, boleh semuanya masuk ke dalam, atau kita nempel di busanya saja juga nggak apa-apa. Tapi lebih bagusnya tetap masuk ke dalam ya, masuk ke dalam gini, tetap nembus ke bagian dalam sini ya, agar lebih kuat, lebih bagus. Sambil bawahnya diraba-raba ya, jangan sampai kebablasan. Dalam memasang lengan, memang teman-teman perlu banyak berlatih, terus mencoba, karena kayaknya ya tidak mungkin langsung bisa rapi. Jadi perlu kesabaran ekstra untuk memasang lengan jas. Membentuk lengannya dulu, baru kita ukur-ukur, kita paskan dulu dengan kerung lengan pada badan jasnya, baru kita coba-coba memasang sedikit demi sedikit. Kalau saya sih memang nggak bisa langsung dijahit, karena saya sendiri memang nggak bisa ya. Jadi saya biasanya jelujur dulu, baru setelah dirasa pas baru kita jahit.
Video ini saya sedikit edit saja, sedikit potong-potong saja supaya teman-teman lebih paham lagi ya. Ini beberapa tips atau trik saya untuk mengatasi untuk memasang lengan ya, untuk memasang lengan jas. Proses pengesoman penjahitan furing ke badan sudah selesai. Yang ini, yang sisi sebelahnya kita ratakan di sini ya, kita ratakan atau buang sedikit, jangan terlalu panjang, jangan terlalu lebar sisanya. Nah, untuk ini tidak saya gunting karena saya malas ngunci di sininya ya. Biarkan saja seperti ini, nggak apa-apa. Nah, lalu kita ngesom furing lengan. Nah, perhatikan, untuk furing lengan saya sudah som di bagian jahitannya. Nih, sudah nempel di sini ya. Jadi kalau misalkan ini lengan jas, dari bawah sini sampai ke sini itu sudah disom, disatukan dengan furing. Dan di bagian sini juga sama, sudah disom, disatukan dengan furing. Kita sisakan sekitar 5 jari atau sekitar 10 sentian lah ya. Dari sini ke atas itu tidak disom atau dilepas, biarkan saja. Dan panjang furingnya itu saya tambahkan 2,5 cm atau lebih panjang dari panjang badan. Nih. Kalau misalkan di seperti ini kan, ini kita tarik nih bagian lengan nih. Nah, tuh lebihnya cukup banyak. Lebihnya nggak apa-apa, kita tetap lipat 1 cm seperti ini, 1 cm, lalu kita satukan di sini, sesuaikan dengan jahitan lengan. Nah, cara jahitnya ngesom nyatuinnya itu kita samakan dengan soman pada furing ini ya, kita samakan. Oke, kita buat benangnya dulu. Kita samakan posisi ini dengan posisi lengan, posisinya adanya di mana. Kebetulan untuk jas ini saya masukkan ke bagian dalam ya, biasanya maju ke depan sini ataupun sama ini ke dalam, karena posisi badannya beda, ini tidak sama dengan yang seperti biasa, jadi kita sesuaikan saja. Untuk itu nggak masalah ya, yang penting hasil jatuh lengannya dan dipakainya itu enak. Nah, kita lipat 1 cm di bagian lengan ini ya. Kita lipat 1 cm seperti ini di ujungnya.
Lalu kita tempelkan ke sini, sesuaikan dengan posisi lengan. Boleh kasih jarum pentul dulu di sini untuk memposisikannya. Dan di bagian sini, bagian jahitan-jahitan ini ya, kita samakan dengan lengan, posisinya adanya di mana? Di sini, biar pas, biar lebih pas, hasilnya lebih maksimal. Lalu kita kasih lagi jarum pentul di sini. Lalu di bagian tengah. Nah, untuk garis tengahnya ini kita taruh di sini sebagai batas perkiraannya. Jadi kalau misalkan geser nggak terlalu jauh, kalau nggak kendor juga nggak terlalu kendor gitu ya, kita bisa menyesuaikan. Oke. Langsung kita jelujur dulu. Sebelum kita som, bener-bener som matikan, kita jelujur dulu. Kita jelujur dulu seperti ini teman-teman. Ini lipat 1 cm ya, jelujur biasa saja. Nah, ini jahitan yang tadi ya, yang som-soman furing itu kita tutupi sedikit, seperti ini. Lalu kita masukkan benang jelujurannya. Ingat, jangan sampai kena bagian furing yang ini ya, meskipun kita pegang seperti ini. Jadi pakai perasaan. Kita seperti ini dulu, kita lipat begini 1 cm biar hasilnya lebih rapi, sambil dibantu didorong, dipas-paskan ya. Simak sampai selesai teman-teman, jangan sampai gagal paham, karena saya pikir ini juga salah satu bagian yang cukup sulit ya. Jika teman-teman skip nanti malah bingung nantinya. Karena yang saya perhatikan dari beberapa pertanyaan ya, cukup banyak juga ya, cukup banyak pertanyaan yang di channel YouTube kami dalam kolom komentar. Pertanyaan itu sebenarnya sudah ada jawabannya dalam video saya tersebut gitu. Tetapi ditanyakan, artinya teman-teman tidak menyimak dari awal sampai akhir. Ya kita maklumi lah, karena kuota atau segala macam ya. Akan tetapi resikonya seperti itu, nanti teman-teman kurang paham ya, resikonya kurang paham. Nah ini kan sudah gelembung nih. Nah kita bantu geser dikit, kita paskan, dorong dikit ke belakang, dorong lagi. Kita geser-gesernya di sini, nanti jadinya rapi. Semakin sering mencoba akan semakin rapi, saya yakin itu. Oh, ana wong mene belian. Ana wong mene beli. Ya ira buru beli mau ana wong mene beli.
sini agak dikerutkan sedikit, di bagian belakang juga sama, di bagian depan kita ratakan ya. Baru kita som yang bener-bener somnya ya, dengan benang yang sama dengan kain ini. Nanti jahitan ini kita lepas kembali. Oke, perhatikan cara ngesomnya ya. Kita gunakan benang yang sama, dengan kain furing ya. Kita masukkan dulu dari dalam seperti ini, di bagian lengan, lalu masuk ke badan seperti ini, masuk lagi ke furing gini, biasa saja ya, cuman yang agak padat kalau yang ini ya, karena udah nggak dijahit lagi, udah kayak gini doang, tuh gini ya. Ini ke badan, lalu ke lengan, furing lengan ya. Tapi nariknya jangan kenceng-kenceng ya, nanti dia tegang dia. Pelan-pelan aja, set, set, dah. Beda mungkin dengan dengan jas yang biasa dipakai sama Bruce Lee ya. Kalau sama Bruce Lee kan jasnya buat berantem tuh. Kalau jas kita mah biasanya cuma buat nanda tangan doang sih. Jadi nggak ngapa-ngapain. Ya, yang penting keren, bukannya nggak ngapa-ngapain, maksudnya pada saat memakai jas itu nggak lari-larian atau nggak olahraga atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak gerak gitu. Beda kalau yang Bruce Lee mah, dia mah harus paten, mungkin harus dipaku kali ya biar kuat, jadi cor dulu gitu. Kalau ini enggak, ini aja, jadi menggunakan lengan aja. Cuman memang agak lama prosesnya, agak lama, dan yang membuat mahal itu di situnya ya. Puring saya gunakan puring Jaguar, ya kan, keren kan? Jadi dari furingnya sendiri nampak mewah. Padahal kan di dalam ya, di dalam, justru yang di dalam itu yang bikin lebih keren juga sama. Jadi semuanya mendukung, baik di bagian dalam ataupun bagian luar. Kalau komponen jahitan itu harus saling mendukung. Bagusnya sebuah jahitan bukan hanya karena polanya yang bagus, tetapi juga karena proses jahitnya yang rapi, yang teliti, juga finishingnya ya. Jadi semua komponen itu harus ada.
tampak dari depan. Ini nggak kayak Vegeta naik gini, atau kira-kira nggak seperti inilah. Seret. Nah, kalau ini kan langsung. Nah, oke.